Bayangkan padang rumput luas di Asia Tengah ratusan tahun yang lalu, tepatnya abad ke-13. Di sanalah di antara suku Kipchak yang selalu berpindah-pindah, Baibars dilahirkan sekitar tahun 2223. Kehidupannya jauh berbeda dengan kemewahan istana Kairo. Masa kecilnya dihabiskan di tengah kerasnya kehidupan suku, belajar menunggang kuda dan bertahan hidup. Namun, takdir punya rencana lain. Pada usia 13 tahun, Baibars diculik dan dijual sebagai budak. Ia dibawa ke Mesir, negeri yang jauh dengan budaya dan bahasa yang asing. Di pasar budak, penampilannya yang kuat menarik perhatian seorang amir Mamluk bernama Ala ad-Din Aibak. Melihat potensi dalam diri Baibars, Aibak pun membelinya dan membawanya ke barisan Mamluk, pasukan budak elit yang berkuasa di Mesir. Di sini, jauh dari tanah kelahirannya, perjalanan epik Baibars baru saja dimulai. Bergabung dengan Mamluk adalah titik balik dalam hidup Baibars. Sistem Mamluk, meskipun keras, menawarkan kesempatan untuk maju. Baibars, dengan kecerdasan dan kekuatan fisiknya, unggul dalam latihan militer yang berat. Dia mahir menunggang kuda, menggunakan pedang, dan memanah. Keahliannya dalam strategi dan taktik militer pun cepat diakui. Baibars naik pangkat dengan cepat, dihormati oleh rekan-rekannya dan menarik perhatian para pemimpin Mamluk. Pada tahun 1250, Baibars memainkan peran penting dalam pertempuran Al-Mansurah yang menentukan. Pasukan Mesir berhadapan dengan tentara salib Louis ke-9 dari Prancis. Kecerdikan Baibars di medan perang membantu mengamankan kemenangan mutlak bagi Mamluk. Kemenangan ini mengukuhkan kekuatan Mamluk di Mesir dan menandai Baibars sebagai pemimpin militer yang cakap. Kiprahnya di Al-Mansurah adalah batu loncatan menuju kekuasaan yang lebih besar, mengarahkannya menjadi seorang sultan. Tahun 1260 menjadi titik balik dalam sejarah dunia Islam. Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah menghancurkan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Kemajuan mereka yang tak terhentikan menjadi ancaman bagi dunia Muslim. Sultan Qutuz, penguasa Mamluk Mesir saat itu, menyadari bahaya dari Mongol. Baibars, yang kini menjadi jenderal berpengalaman dan terpercaya, mendesak untuk langsung melawan. Qutuz mengumpulkan pasukannya dan, dengan Baibars memimpin di garis depan, mereka bergerak menuju Ain Jalut di Palestina. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 3 September 1950 adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah. Pasukan Mamluk yang kalah jumlah lebih siap, menggunakan taktik cerdik untuk mengalahkan Mongol. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil langsung dari strategi militer Baibars yang brilian. Dia memahami medan pertempuran dengan cermat dan memanfaatkannya untuk keuntungannya. Baibars memilih medan pertempuran Ain Jalut dengan cermat, daerah berbukit dengan banyak tempat berlindung. Dia menyembunyikan sebagian pasukannya di dataran tinggi, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Mongol. Baibars juga menggunakan taktik bumi hangus, menghancurkan tanaman dan meracuni sumur untuk menghambat jalur pasukan Mongol. Ketika pertempuran dimulai, Baibars memimpin serangan kavaleri yang menghancurkan barisan Mongol. Serangan mendadak dari pasukan Mamluk yang tersembunyi di dataran tinggi semakin melemahkan pasukan Mongol. Kekalahan telak itu menandai pertama kalinya Mongol kalah besar di medan perang terbuka. Kemenangan gemilang di Ain Jalut menempatkan Baibars pada posisi yang unik. Dia kembali ke Kairo sebagai pahlawan, disambut rakyat sebagai penyelamat dunia Islam. Namun ambisinya melampaui gelar militer. Pada tahun 1260, Baibars merebut tahta kesultanan, mendirikan dinasti Mamluk Bahri. Sebagai sultan, dia tidak hanya mempertahankan Mesir dan Suriah dari serangan Mongol, tetapi juga memperluas wilayahnya dan memperkuat cengkeraman Mamluk. Baibars memahami bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Dia membangun aliansi strategis, menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan Kristen di Eropa, dan bahkan dengan Kekaisaran Mongol Yuan di timur. Tujuannya adalah untuk mengisolasi Ilkhanat Mongol Persia, musuh bebuyutannya. Baibars adalah ahli strategi militer dan negarawan yang cerdik. Dia menyadari bahwa untuk menjaga keamanan kerajaannya, dia perlu memperkuat pertahanan dan mencegah serangan Mongol lebih lanjut. Di bawah pemerintahannya, Mesir dan Suriah menyaksikan pembangunan benteng, menara pengawas, dan sistem komunikasi militer yang mengesankan.
Baibars memerintahkan pembangunan jalan dan jembatan baru untuk mempercepat pergerakan pasukan. Dia memodernisasi militer, memperkenalkan senjata dan taktik baru. Baibars mendirikan pasukan khusus infanteri yang dipersenjatai dengan tombak dan busur silang, senjata yang sangat efektif melawan kavaleri Mongol. Dia juga memperkuat Angkatan Laut Mamluk, mengamankan rute perdagangan Laut Mediterania dan melindungi pantai Mesir dari invasi. Kehebatan Baibars tidak terbatas pada militer. Dia juga seorang administrator yang cakap dan reformis yang visioner. Baibars memahami bahwa kerajaan yang kuat membutuhkan ekonomi yang solid dan rakyat yang sejahtera. Dia menerapkan reformasi, mengatur sistem pajak, dan memajukan perdagangan. Baibars membangun kanal, bendungan, dan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Dia juga pelindung seni dan ilmu pengetahuan, mengundang para cendekiawan, seniman, dan pedagang dari seluruh dunia Muslim ke kerajaannya. Di bawah pemerintahan Baibars, Kairo dan Damaskus berkembang menjadi pusat pendidikan, budaya, dan perdagangan. Dia membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat singgah. Baibars juga membangun sistem pos yang efisien yang memperlancar komunikasi dan perdagangan di seluruh kerajaannya. Meskipun berlatar belakang militer, Baibars memerintah dengan adil dan peduli terhadap rakyatnya. Dia dikenal karena kesalehannya, kerendahan hatinya, dan dedikasinya terhadap keadilan. Baibars membangun masjid dan sekolah, memajukan pendidikan Islam, dan mendukung para ulama. Dia membuat kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari penindasan pejabat korup dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua, tanpa memandang agama atau status sosial. Baibars sangat menghormati hukum Islam dan selalu meminta nasihat dari para ulama dalam urusan pemerintahan. Aturan Baibars membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Mesir dan Suriah. Dia menyatukan dunia Muslim yang terpecah belah, mengusir ancaman Mongol, dan membangun pondasi bagi zaman keemasan Mamluk. Warisannya sebagai pemimpin militer yang brilian tak tertandingi, tetapi warisannya sebagai negarawan yang bijaksana dan adil sama mengesankannya. Setelah hampir 2 dekade berkuasa, pemerintahan Baibars berakhir secara tak terduga tahun 1977. Saat memimpin ekspedisi militer di Suriah, dia jatuh sakit dan meninggal di Damaskus pada usia 54 tahun. Penyebab pasti kematiannya masih diperdebatkan, tetapi beberapa sejarawan menduga dia diracun. Meskipun kematiannya mendadak, pemerintahan Baibars meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia Islam. Dia dikenal sebagai Sang Singa karena keberaniannya, keterampilan militernya yang strategis, dan pemerintahannya yang adil. Baibars membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Mesir dan Suriah, mengusir ancaman Mongol, dan mengukuhkan dinasti Mamluk sebagai kekuatan utama. Warisan Baibars melampaui kemenangan militernya. Dia adalah seorang pembangun yang hebat, administrator yang cakap, dan pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Dia membangun banyak masjid, sekolah, rumah sakit, dan bangunan umum lainnya. Banyak di antaranya masih berdiri hingga kini sebagai bukti pemerintahannya. Baibars juga dikenal karena upayanya memajukan perdagangan dan diplomasi. Dia membangun hubungan yang kuat dengan kekuatan Eropa seperti Genoa dan Aragon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya. Warisan Baibars terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia Muslim, dan dia dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Islam. Kisah hidup Baibars adalah kisah yang luar biasa tentang ketahanan, ambisi, dan kepemimpinan yang visioner. Dari seorang budak yang diperdagangkan di negeri asing, dia naik menjadi penguasa, memimpin bangsa menuju kemenangan, dan meninggalkan warisan yang dikenang selama berabad-abad. Kepemimpinannya menawarkan pelajaran berharga bagi para pemimpin dan individu dari semua kalangan. Keberaniannya dalam menghadapi kesulitan, dedikasinya terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dan visinya dalam menavigasi politik yang kompleks menjadikannya panutan yang abadi. Kisah Baibars adalah bukti kekuatan semangat manusia, kapasitas untuk mencapai kebesaran, bahkan dalam keadaan yang paling sulit, dan dampak abadi yang dapat dibuat oleh satu orang terhadap sejarah.